어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen kita, Ibu Desita Gumanti, SPD, MPD. Di sini saya Regita Safitri memaparkan materi saya yang berjudul Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran Indonesia. Langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pengaruh perdagangan luar negeri terhadap penduduk. Yang pertama, peningkatan lapangan kerja. Apa yang dimaksud dengan peningkatan lapangan kerja? Yaitu perdagangan luar negeri dapat menciptakan peluang kerja baru bagi penduduk ketika negara meningkatkan ekspornya. Perusahaan-perusahaan lokal akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa yang akan diekspor. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan penduduk. Poin yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Perdagangan luar negeri dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya ekspor, negara dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan meningkatkan produktivitas. Pendapatan yang diperoleh dari ekspor dapat digunakan untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Poin yang ketiga, akses barang dan jasa lebih murah. Hal ini dapat meningkatkan daya beli penduduk dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, dengan impor bahan baku yang lebih murah, perusahaan lokal dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen. Selanjutnya, diversifikasi pilihan konsumen. Perdagangan luar negeri memperluas pilihan konsumen dengan menyediakan akses ke berbagai produk dan merek dari seluruh dunia, karena dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan memberikan mereka akses ke barang dan jasa yang sebelumnya tidak tersedia di pasar domestik. Poin yang kelima, transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui perdagangan luar negeri, negara dapat memperoleh akses ke teknologi dan pengetahuan baru dari negara lain, karena dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas penduduk. Nah, penting untuk diingat bahwa pengaruh perdagangan luar negeri terhadap penduduk tidak selalu positif. Ada juga beberapa dampak negatif seperti ketidakseimbangan perdagangan, persaingan yang ketat, dan kerugian lapangan kerja dalam sektor yang tidak kompetitif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola perdagangan luar negeri dengan bijaksana dan memperhatikan kepentingan penduduk secara keseluruhan. Berikutnya, kebijakan yang diterapkan pada perdagangan luar negeri, promosi ekspor. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan promosi ekspor adalah serangkaian langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong dan meningkatkan ekspor barang dan jasa dari negara tersebut. Berikut ada 6 kebijakan promosi ekspor. Yang pertama yaitu insentif fiskal, yakni pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang terlibat dalam ekspor, berupa pembebasan pajak, pengurangan tarif, atau pengurangan biaya ekspor lainnya, bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan ekspor mereka dan memberikan insentif finansial. Yang kedua, bantuan keuangan. Pemerintah dapat memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan yang ingin memulai atau mengembangkan kegiatan ekspor mereka. Bantuan ini berupa pinjaman dengan suku bunga rendah, subsidi bunga, atau bantuan modal dengan tujuan untuk membantu perusahaan mengatasi kendala keuangan yang mungkin akan mereka hadapi atau dalam memulai meningkatkan ekspor. Yang ketiga, dukungan teknis. Dukungan teknis ini kepada perusahaan dalam hal peningkatan kualitas produk, standar keamanan dan sertifikasi, serta penyesuaian dengan persyaratan pasar internasional. Selanjutnya, pameran dagang dan misi perdagangan. Pemerintah dapat mengorganisir pameran dagang,
dan misi perdagangan ke negara-negara tujuan ekspor untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan memamerkan produk mereka dan menjalin hubungan bisnis. Pemerintah juga dapat memberikan dukungan logistik dan promosi untuk membantu perusahaan dalam partisipasi mereka. Berikutnya, perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian ini mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan non-tarif, sehingga mempermudah akses pasar bagi perusahaan. Perjanjian bebas ini juga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi perusahaan dalam berdagang dengan negara mitra. Yang terakhir, promosi dan branding. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk domestik di pasar internasional. Slide yang ketiga, kecenderungan perdagangan luar negeri pada era globalisasi. Globalisasi telah memberikan dampak signifikan pada perdagangan luar negeri. Berikut ada 3 macam kecenderungan perdagangan pada era globalisasi. Yang pertama, meningkatnya perusahaan multinasional. Era globalisasi telah melihat peningkatan peran perusahaan multinasional dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional memiliki kehadiran di berbagai negara dan terlibat dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk mereka di pasar internasional. Yang kedua, peningkatan perdagangan intra-industri, yaitu perdagangan antar negara yang memiliki spesialisasi komparatif dalam industri yang sama, terjadi karena perusahaan mencari keuntungan dari skala ekonomi, diversifikasi produk, dan keunggulan kompetitif yang berbeda. Perdagangan intra-industri juga mencerminkan adanya integrasi rantai pasok global, di mana komponen dan produk dapat diproduksi di berbagai negara sebelum akhirnya dirakit dan dijual di pasar internasional. Yang ketiga, pertumbuhan perdagangan global. Era globalisasi telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam perdagangan global. Perdagangan internasional telah berkembang pesat seiring dengan penurunan hambatan perdagangan seperti tarif dan hambatan non-tarif, serta kemajuan dalam teknologi transportasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan aksesibilitas produk mereka ke pasar internasional. Slide berikutnya, hutang luar negeri dan hubungan dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas tentang apa itu utang luar negeri, yakni jumlah uang yang dipinjam oleh suatu negara dari pihak luar negeri, baik itu pemerintah, lembaga keuangan internasional, atau investor swasta. Hutang luar negeri dapat digunakan untuk membiayai proyek pembangunan, investasi, atau untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara. Selanjutnya, apa hubungan antara hutang luar negeri dan perdagangan luar negeri? Dapat terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama, membiayai impor barang jasa. Jika suatu negara memiliki defisit perdagangan, artinya nilai impor melebihi nilai ekspor. Negara tersebut harus meminjam uang dari luar negeri untuk membayar impor tersebut. Dalam hal ini, hutang luar negeri dan perdagangan luar negeri saling terkait. Hubungan yang kedua yaitu mempengaruhi neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan semua transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Jika suatu negara memiliki defisit neraca pembayaran, artinya pembayaran yang harus dilakukan kepada negara lain melebihi penerimaan dari negara lain. Dalam hal ini, negara tersebut harus meminjam uang dari luar negeri untuk membayar defisit tersebut. Hubungan yang ketiga yaitu mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Jika suatu negara memiliki hutang luar negeri yang besar, maka negara tersebut harus membayar bunga dan pokok hutang tersebut. Jika negara tidak mampu membayar hutang tersebut, maka dapat terjadi krisis keuangan yang berdampak negatif pada perekonomian negara tersebut.
Di Indonesia, hutang luar negeri dan hubungannya dengan perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran telah menjadi perhatian penting. Indonesia memiliki hutang luar negeri dan yang signifikan, terutama hutang pemerintah. Hutang luar negeri Indonesia terdiri dari hutang bilateral dengan negara-negara lain, hutang multilateral yaitu dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, serta hutang komersial dengan investor swasta. Perdagangan luar negeri Indonesia juga berperan penting dalam hubungan dengan hutang luar negeri. Indonesia adalah negara yang bergantung pada sektor komoditas seperti minyak, gas, batubara, dan produk pertanian. Pendapatan dari ekspor ini digunakan untuk membayar impor barang jasa serta membayar hutang luar negeri. Selanjutnya, neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia mencatat semua transaksi ekonomi dengan negara lain. Jika neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit, artinya pembayaran yang harus dilakukan kepada negara lain melebihi penerimaan dari negara lain. Dalam hal ini, Indonesia harus meminjam uang dari luar negeri untuk membayar defisit tersebut. Pemerintah Indonesia berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola hutang luar negeri dengan hati-hati. Upaya dilakukan untuk mengurangi defisit neraca pembayaran, meningkatkan ekspor, menarik investasi asing, dan mengelola hutang luar negeri dengan bijaksana. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko krisis keuangan dan memastikan pembayaran hutang dapat dilakukan dengan lancar. Selanjutnya, neraca pembayaran berdasarkan komponen dan tujuan kebijakan neraca pembayaran Indonesia. Ada 5 tujuan kebijakan neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar. Neraca dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar mata uang Indonesia. Jika neraca pembayaran mengalami defisit yang besar, tekanan terhadap nilai tukar dapat meningkat yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekspor. Kebijakan neraca pembayaran dapat digunakan untuk mendorong ekspor Indonesia dengan memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekspor. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui kebijakan perdagangan, pengembangan infrastruktur, dan dukungan terhadap sektor ekspor. Yang ketiga, mengendalikan defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan terjadi ketika nilai impor melebihi nilai ekspor. Kebijakan neraca pembayaran bertujuan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan agar tidak terlalu besar, karena defisit yang berkelanjutan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Yang keempat, mendorong investasi asing. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi investor asing, serta menciptakan iklim investasi yang stabil dan menguntungkan. Yang kelima, meningkatkan cadangan devisa. Neraca dapat membantu yang seimbang dapat meningkatkan cadangan devisa, penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan memenuhi kebutuhan pembayaran luar negeri seperti impor barang dan pembayaran utang luar negeri. Selanjutnya, neraca pembayaran berdasarkan komponen. Ada 6 komponen neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, ekspor dan impor barang jasa. Yang kedua, ekspor dan impor jasa. Yang ketiga, transfer unilateral. Yang keempat, investasi langsung. Yang kelima, investasi portofolio. Yang keenam, utang dan piutang. Sekian presentasi saya hari ini. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya panjang dan lebar.